Baik, karena waktu telah menunjukkan 10.05 dan presenter kita sudah hadir, mungkin dapat saya mulai saja untuk presentasi saya hari ini. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar kami, Achieve Secure and Swift Recovery with AWS, Reliable Backup and Disaster Recovery Solutions. Perkenalkan, saya Faisal dari PT Netmax Indonesia, selaku moderator yang akan memandu berjalannya webinar kali ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh peserta webinar kali ini. Baik, untuk rules webinar kita hari ini, yang pertama, peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Kedua, bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, meskipun penyampaian materi masih berlangsung, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau kolom Q&A. Saat dan setelah penyampaian materi, akan ada sesi pengisian survei dan sesi Q&A juga akan terus berlangsung. Pertanyaan peserta akan dijawab secara langsung oleh pemateri saat sesi Q&A. Baik, sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya untuk memperkenalkan sekilas tentang perusahaan kami, yaitu PT Netmax Indonesia. PT Netmax Indonesia adalah penyedia solusi IT atau IT provider yang merupakan anak perusahaan dari Uniadex Limited Japan, dan Netmax Indonesia telah berdiri kurang lebih selama 26 tahun. CEO kami yaitu Pak Taufik Hidayat dan CEO kami yaitu Hideto Sasaki-san yang merupakan orang Jepang langsung. Dan untuk lokasi headquarter kita itu terdapat di Sunter, Jakarta Utara. Sini kami menyediakan beberapa layanan utama kami, yaitu mulai dari konsultasi, pengadaan atau procurement, implementasi, hingga ke maintenance. Sehingga kita menawarkan solusi IT yang lengkap dari awal hingga step akhir. Kemudian, Network Indonesia sebagai penyedia solusi IT memiliki bermacam-macam solusi IT seperti IT infrastructure, iCraver, cyber security, dan maintenance support. Netmark Indonesia memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta untuk headquarter, kemudian Cikarang, Sidoarjo, Pasuruan, Bali, dan Balikpapan. Netmark Indonesia juga sudah berdiri sejak tahun 98 yang awalnya dikenal sebagai PT Informasi Neta Markindo yang kemudian berkembang hingga jadi PT Networks Indonesia yang kita kenal sekarang. Sehingga kita kurang lebih sudah berdiri lebih dari 26 tahun. Dan seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat, di sini terdapat beberapa highlight project yang telah Network Indonesia lakukan. Dan tentu ini cuma sebagiannya saja, karena masih banyak project-project yang telah kita kerjakan yang tidak dapat kita tampilkan semua. Baik, ini adalah solusi-solusi yang kita tawarkan, mulai dari IT infrastructure, itu terdapat network infra, kemudian server and storage, collaboration, data integration, sampai ke asset management. Dan di sini juga terdapat brand kita, yaitu iCraver, yang merupakan panjangan dari IoT, Cloud, RPA, Artificial Intelligence, Virtual Assistant, e-learning, hingga reality. Dan solusi-solusi cyber security kita juga cukup lengkap, mulai dari security monitoring, ICS SCADA security, pen testing, hingga ke cyber security training. Dan terakhir, untuk maintenance support, terdapat preventive and corrective, report and review, hingga managed service. PT Netmark Indonesia menawarkan solusi IT infrastructure yang mencakup beberapa komponen utamanya, yaitu mulai dari network, itu terdapat SD-WAN, router, switch, hingga ke akses WiFi mobile,
sehingga dapat memastikan jaringan yang andal dan lebih efisien. Kemudian terdapat layanan data juga yang dapat mendukung backup, transfer data yang aman, serta integrasi data untuk kelancaran operasional. Dan terdapat juga security dan endpoint management. Dan di sini seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat semua, kami bekerja sama dengan partner-partner yang mungkin cukup familiar, seperti Cisco, Dell, Microsoft, dan tentunya masih banyak lagi. Baik, ini adalah solusi-solusi dari iCraver, yaitu brand kita sendiri, seperti saya sebutkan sebelumnya, mulai dari IoT, Cloud, RPA, AI, hingga ke X-Reality. Sini solusi-solusi cybersecurity, mulai dari threat intelligence, cyber reason, know before, security awareness training, PIPT, SOC as a service, hingga ke cyber security academy. Nah, ini untuk maintenance support and managed service, kita support dari mulai help desk, corrective maintenance, dan quarterly report, kemudian secure, dan managed service. Dan ini adalah portofolio kita. Pertama ada Factory Network and On-Premise Data Center, Data Integration, Cloud Migration, dan Cloud Data Backup yang akan kita bahas pada hari ini, dan EDR. Ini adalah klien-klien yang telah bekerja sama dengan Netmax Indonesia, cukup lengkap, mulai dari terdapat klien kita yang ada di manufacturing, logistik, edukasi, hingga ke finance and banking. Baik, jika Bapak dan Ibu tertarik dengan solusi IT kami atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu ya untuk menghubungi kami di WA, email, dan website kita yang tertera di sini. Dan atau mungkin bisa juga melalui scan QR code di sebelah kanan ini untuk akses cepat ke informasi lebih lanjut. Cukup sekian untuk pemaparan Company Profile Network Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Mas Bowo. Padanya dipersilakan. Ya baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya. Ini saya akan mulai. Ini saya izin share screen dulu ya. Ya, silakan Mas. Ya, nah, topik pembahasan kali ini adalah AWS Reliable Backup dan Disaster Recovery Solution ya. Jadi memang backup ini seringkali kita lupakan gitu ya kalau kita mau mendesain sebuah arsitektur, terlebih dengan masalah disaster recovery gitu. Kadang budget kita semua diarahkan ke workload-nya aja gitu. Jadi memang ini salah satu hal yang vital yang harus kita terapkan. Sebelumnya salam kenal semuanya. Nama saya Wibowo Octavian Pratama. Ya, nama saya Wibowo Octavian Pratama. Saya sebagai Cloud Engineer di Westcon Comstore Indonesia. Jadi Westcon ini adalah distributor ya, distributor dari AWS. Baik, kita mulai dengan tantangan yang ada saat ini ya. Yang pertama dari segi security ya, pengguna sepenuhnya bertanggung jawab atas keseluruhan keamanan data. Jadi kalau kita punya server atau data center sendiri, pengguna itu bertanggung jawab terhadap keseluruhannya dari mulai hardware-nya, security di hardware-nya, di tempat data center-nya, kemudian juga security pada datanya. Gitu. Jadi keamanan data menjadi perhatian utama, terutama dalam melindungi data sensitif dari akses tidak sah, malware, dan ransomware. Dan untuk memastikan integritas backup dan DR terhadap standar keamanan adalah hal yang penting, seperti yang tadi saya sudah informasikan ya. Kemudian dalam hal complexity, kebutuhan beberapa staf IT yang memiliki keahlian teknis tertentu untuk mengelola resource IT. Kalau kita mengelola keseluruhannya dari hardware, kemudian cabling, dan juga aplikasi, infrastruktur di
keseluruhannya di aplikasinya ya, itu membutuhkan staff yang cukup banyak. Seperti itu. Kemudian menyiapkan solusi DR dan backup yang baik untuk environment yang kompleks seperti hybrid atau multi cloud bisa sangat rumit. Ya, kemudian dari sisi scalability sulit untuk mengskalakan resource IT sesuai dengan pertumbuhan data. Jadi banyak sekali customer-customer ya yang kemudian berkembang ketika menggunakan hardware ya, hardware di data centernya itu membutuhkan hardware tambahan gitu, dan itu butuh waktu juga untuk pengadaan barang tersebut. Saat organisasi berkembang dan volume data meningkat, melakukan scaling pada solusi DR dan backup on-premise tradisional untuk memenuhi pertumbuhan ini menjadi mahal dan memakan waktu. Kemudian dari sisi cost, dengan bertambahnya hardware gitu ya, bertambahnya server, ini pastinya akan meningkatkan biaya terkait pemeliharaan infrastruktur penyimpanan. Kemudian mengoptimalkan biaya sambil mempertahankan kinerja dan keandalan itu diperlukan hal yang cukup signifikan ya. Nah, dari tantangan-tantangan yang ada saat ini, terlebih sekarang adanya PDP ya, perlindungan data pribadi yang sudah di enforce memang oleh pemerintah, yang intinya dari keseluruhan pasal-pasal ini adalah keamanan data bagi customer. Nah, ini saya ambil beberapa artikel ya, beberapa artikel yang menggambarkan bagaimana ketika sebuah sistem mengalami fail. Ada 2 bank tak bisa beroperasi karena data centernya kepanasan. Kemudian dari Kominfo juga registrasi IMEI kembali normal usai gedung Cyber 1 kebakaran. Jadi ketika ada satu data center kebakaran, kemungkinan servisnya akan down ketika kita tidak mempunyai backup atau tidak punya disaster recovery. Jadi jangan sampai ketika sistem teman-teman ya, infrastruktur teman-teman akan mengalami hal seperti ini. Ditambah lagi kasus-kasus yang sempat booming ya kemarin mengenai peretasan pusat data nasional. Nah, sebetulnya hal ini bukan yang pertama kan ya. Jadi sebelumnya memang sudah ada mengenai ransomware ini, tapi tetap terjadi berkali-kali, bahkan tidak hanya di Indonesia ya. Jadi di luar negeri pun hal ini juga kerap terjadi seperti itu. Nah, bagaimana AWS bisa membantu hal-hal yang atau case-case yang ada. Yang pertama, saya akan memulai dengan infrastruktur global AWS. Jadi kalau kita berbicara AWS ya, AWS ini sudah ada di 245 negara dan teritorial, kemudian memiliki 33 regions, 105 availability zone, dan 600 lebih point of presence. Nah, dari region ini Jakarta itu sudah AWS sudah ada regionnya di Jakarta ya. Jadi availability zone yang di Jakarta itu memiliki tiga availability zone. Jadi AZ kita menyebutnya itu sebagai AZ ya. AZ itu apa sih? Jadi AZ ini adalah data center fisik ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara cloud itu bukan cuma data kita ada di cloud gitu, tapi sebetulnya di belakang itu tetap ada data centernya juga. Nah, sementara di Jakarta ini sudah ada sejak 2021, Desember 2021, dan memiliki 3 EZ. Jadi dalam satu EZ ini memiliki beberapa data center yang jaraknya maksimal sampai ke 100 km. Agar ketika satu data center itu terjadi musibah gitu ya, disaster atau down, outage, maka tidak akan mempengaruhi data center yang lain. Sehingga aplikasi kita ketika kita bawa ke AWS itu mendapatkan redundant. Kita memiliki high availability. Jadi ketika ada satu data center down seperti artikel yang tadi gitu ya, ada terjadi
kita tidak akan berdampak. Nah, di Jakarta sendiri ada 3 EZI dan tiap EZI memiliki multiple data center gitu ya. Nah, di AWS sendiri sudah memiliki compliance dari mulai ISO, kemudian ada PCI DSS ya. Kalau dari Indonesianya sendiri ini sudah certified SNI 27001 dan sebetulnya masih ada beberapa compliance yang memang ditetapkan dari berbagai macam negara. Jadi ketika teman-teman memiliki workload di AWS tidak perlu khawatir karena sudah compliance dari berbagai macam sertifikasi. Nah, kemudian ada lagi tadi ya masalah kalau kita memiliki data center sendiri itu ya di on-premise, kita harus mengelola semuanya, tanggung jawab semuanya. Dari mulai hardware, cabling, kemudian security di data centernya, security di aplikasinya, kemudian data customernya juga kita harus bertanggung jawab atas hal itu. Nah, kalau di AWS ini kita istilahnya adalah membagi responsibility, membagi tanggung jawab. AWS bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berada di luar cloud of the cloud, dari mulai data center, kemudian server fisiknya, compliance yang harus dipenuhi, kemudian infrastruktur region dari AWS-nya, itu adalah tanggung jawab mereka. Nah, customer-nya tanggung jawabnya adalah in the cloud. Jadi data aplikasi, kemudian data customer itu menjadi tanggung jawab dari customer. Nah, tapi AWS ini sendiri tidak lepas tanggung jawab gitu aja. Jadi ada beberapa tools yang bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan tanggung jawab kita in the cloud, ya, di dalam cloud. Jadi kita bisa menggunakan AWS Security Services. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan atau kita bisa bekerja sama dengan partner services. Nah, salah satunya adalah Netmax ya. Netmax kita bagi rekan-rekan yang ingin memenuhi tanggung jawabnya terhadap kliennya, terhadap customernya, bisa bekerja sama dengan partner services atau Netmax. Nah, kemudian ada NIST Cyber Security Framework. NIST ini sekedar informasi ya untuk rekan-rekan semua, ini adalah badan pemerintahan Amerika ya sebenarnya ya. Jadi yang memang berfokus pada cyber security dan mereka memiliki framework. Nah, framework ini yang dipakai oleh seluruh dunia untuk sebagai fondasi mereka menentukan bahwa infrastruktur mereka aman atau tidak. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang krusial yang harus dimiliki sebuah infrastruktur ya. Yang pertama harus bisa mengidentifikasi organisasinya, mengidentifikasi konfigurasi yang ada di infrastrukturnya, kemudian harus bisa memprotek. Setelah memprotek, bisa mendetek ketika proteknya tembus, bisa mendetek. Nah, setelah didetek, harus bisa merespon. Gitu. Jadi ketika ada lapisan-lapisan framework ini, setelah ada respon, apakah infrastruktur ini bisa merecover seperti itu ya. Jadi framework ini yang memang digunakan oleh AWS salah satunya. Oke, kita masuk ke solusi backup dan restore yang ada di AWS. Yang pertama, strategi backup ya. Jadi backup ini sebetulnya memang salah satu strategi yang atau salah satu tipe disaster recovery ya. Kita bisa memanfaatkan backup untuk melakukan disaster recovery. Nah, di AWS sendiri disaster recovery itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada backup dan restore.
Kemudian ada pilot light, ada warm standby, ada multi-site active-active. Kalau kita breakdown lagi, perbedaannya gimana sih? Kalau backup dan restore itu lower priority use case. Jadi kita melakukan backup dulu. Nah, ketika terjadi fail di main workload ya, baru kemudian kita melakukan tindakan untuk merestore dari backupan yang sudah kita buat. Nah, kelebihannya di sini adalah harganya yang cukup murah, gitu ya. Jadi backup dan restore ini memang untuk basic keamanan cukup baik, tapi perlu diperhatikan juga RPO dan RTO-nya. Ini bisa sampai 1 jam atau 2 jam ya, tax hours untuk melakukan restore-nya. Kemudian yang kedua ada pilot light. Pilot light ini tends to minutes ya. Jadi RPO dan RTO kalau memang compliance dari perusahaan teman-teman memiliki RPO dan RTO-nya 10 menitan atau tends to minutes, bisa menggunakan pilot light ini. Jadi pilot light ini adalah servisnya itu idle. Ya, datanya untuk database atau data-data yang high risk ya, yang penting gitu ya, itu tetap aktif. Jadi untuk perpindahan antara workload ketika terjadi down ke disaster recovery-nya itu tidak membutuhkan waktu yang lama karena servernya sudah dibuat, cuma kita idle gitu ya, tidak ada aktivitas di sana. Tapi untuk data yang penting itu tetap running. Jadi perpindahannya tinggal kita aktifkan servis-servisnya, kemudian aplikasinya bisa berjalan lagi. Yang kedua ada warm standby. Warm standby ini hampir sama dengan pilot light ya. Kita sudah provisioning atau kita sudah memiliki server di AWS. Nah, cuma servernya ini adalah setengah dari yang dibutuhkan. Itu setengah dari yang existing berada di on-premise. Kalau untuk multi-site aktif-aktif ya dua-duanya aktif gitu. Jadi ketika salah satu workload-nya down, maka secara otomatis akan pindah ke workload yang lain. Dan ini zero downtime karena dua-duanya aktif, entah itu on-premise dengan cloud atau antar cloud, dua-duanya aktif. Nah, kelemahannya adalah cost-nya cukup mahal karena kita harus running server terus-menerus ya 24 jam. Oke, ini ada perbedaan, sedikit perbedaannya secara umum untuk backup dan disaster recovery. Yang pertama untuk backup kita bisa merestore data dan file, recovery objective of hours of day, jadi recovery-nya bisa hitungan jam atau hitungan hari bahkan, longer retention period. Jadi kita bisa menyimpan backup kita dengan retensi waktu yang lebih panjang. Nah, kadang ada company yang memang memiliki compliance untuk menyimpan backup itu sampai 5 atau sampai 10 tahun gitu ya. Nah, secure backup ini sangat cocok digunakan untuk hal tersebut. Karena dari sisi cost-nya tadi ya, lebih murah, yang paling murah bahkan. Dan kita bisa menyimpan retensi retensi backup-nya itu lebih lama. Kemudian yang kedua ada disaster recovery ya, recovers entire application and system state. Jadi keseluruhan aplikasi dan sistem infrastrukturnya bisa kita recover. RTO dan RPO minutes atau seconds ya. Kalau untuk case dari ransomware ini depends on availability of clean data. Kalau kita memiliki data yang clean bisa hitungan detik ya, bisa hitungan detik recover dari ransomware tersebut. Nah, dari backup sendiri ini kita jangan ini ya, kita tidak hanya melakukan backup saja. Jadi
backup itu pun harus secure gitu. Kita harus bisa memprotek backup yang kita punya. Nah, di AWS sendiri ada beberapa layer ya untuk security backupnya. Yang pertama ada IAM policy, restrict user access. Jadi IAM policy ini adalah uh, akses ya, identity access management ya. Jadi ketika satu user itu sebisa mungkin kita memberikan privilege-nya sedikit. Jangan kita berikan banyak user untuk administrasi semuanya. Itu bisa, itu tidak disarankan ya, karena ya bisa jadi satu user itu kena hack dan bisa merubah keseluruhan dari infrastruktur. Kita harus least privilege ya istilahnya. Kita memberikan akses sesedikit mungkin untuk user tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada enable multi-factor authentication ya. Jadi di AWS selain kita punya privilege yang kita berikan sedikit, kita juga melakukan multi-factor authentication. Jadi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan pun tetap kita punya kendali terhadap user tersebut. Kemudian yang ketiga ada immutable backups, enable cross account backups. Jadi immutable backups ini adalah backup yang tidak bisa kita otak-atik. Gitu ya, kita tidak bisa edit backup tersebut. Nah, jadi backup ini aman, tidak ada yang memiliki akses untuk menghapus, mengedit atau bahkan merusak ya, menambahkan backup tersebut. Yang keempat ada keamanan juga, enkripsi. Di AWS kita memiliki KMS ya, Key Management Service. Nah, key ini adalah untuk mengencrypt. Jadi ada dua key. Yang pertama adalah default by AWS ya. Kalau kita punya S3 ya, di S3 itu memang harus kita harus mengencrypt. Jadi secara default dari AWS sudah ada enkripsinya. Kemudian ada yang kedua adalah customer manage. Jadi kita yang mengatur key yang kita gunakan. Kemudian yang kelima ada physical security atau digital separation of roles. Jadi sebisa mungkin yang memiliki akses untuk ke backupnya ini terkait dengan yang nomor satu ya. Kita list privilege untuk sebuah user, hanya berikan akses backup, akses untuk melihat backup ke orang-orang tertentu saja. Jadi jangan semuanya diberikan akses. Yang keenam, enable audit tracking. Jadi segala sesuatu yang kita backup, kemudian aksesnya, apa yang terjadi dengan backup tersebut, itu kita bisa track. Gitu ya. Nah, jadi memang ada tools yang disediakan oleh AWS untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi kalau kita punya backup, setidaknya memiliki layer-layer yang ada di sini untuk menjaga backupan kita. Nah, di AWS backup juga memiliki integrasi ya ke security service yang lain. Yang pertama ada AWS Shield. AWS Shield ini untuk memprotek dari DDoS layer 3 atau 4. Kemudian storage service has encryption ya. Storage-nya harus memiliki enkripsi. Kemudian built-in auditing seperti yang tadi saya jelaskan juga ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di AWS, siapa yang melakukannya itu harus tercatat dengan rapi. Kemudian ada ML-based Automated Threat Detection. Nah, ini ada juga service yang namanya GuardDuty ya. Yang ini bisa mendetek apakah data ini mengandung malware atau mengandung ancaman, attack pattern gitu ya. Itu juga ada. Kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengintegrasikan terhadap security dan data disaster recovery. Ada fine grain access control, compliance monitoring. Yang kita harus bisa memonitor juga apa yang terjadi di sana. Kemudian ada configuration tracking.
provide visibility for configuration change. Jadi di AWS kita memiliki service juga yang namanya AWS config ya. Nah, di sana merecord konfigurasi apa saja yang kita tetapkan. Jadi ketika ada konfigurasi yang berubah, artinya kan ada orang yang yang tidak sah masuk ke AWS akun kita dan merubah config yang kita buat. Nah, itu bisa bisa memicu alarm. Ya, jadi untuk memprevent terjadinya hal yang tidak diinginkan ketika konfigurasi yang sudah kita buat di AWS itu menjadi rusak, maka kita harus mengaktifkan AWS config. Ya, di AWS jadi kita harus menggabungkan hal-hal yang tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya dari security practice-nya. Itu ada AWS Well Architected Framework. Jadi ada beberapa framework yang memang kita harus enable ya, kita harus lakukan untuk membuat arsitektur kita atau infrastruktur kita baik, berjalan dengan baik. Kemudian ada NIST, Cyber Security Framework juga digunakan. Ini dari bagian security practice-nya. Dan dari teknologi AWS-nya sendiri ada automation. Nah, kemudian ada storage with warm capability. Warm ini write once, read many ya. Jadi database itu harus storage itu harus memiliki immutable. Jadi backup yang kita masukkan ke storage tersebut tidak bisa dirubah atau di-delete. Kemudian foundational security service di AWS juga ada teknologi untuk security service-nya ya. Kita bisa mengintegrasikan dengan backup yang kita punya. Kemudian ada foundational monitoring and alert service. Segala sesuatu yang kita tidak inginkan itu harus ada alertnya. Kita harus tahu duluan gitu supaya untuk memprevent hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oke, ini ada NIST Cyber Security Framework yang ada di AWS ya. Tadi ada beberapa komponen-komponen yang memang harus dibutuhkan itu dalam sebuah infrastruktur dan AWS sudah memenuhi hal tersebut. Ini ada service-service-nya ya. Kalau identify kita ada AWS System Manager, AWS Config ya. AWS Config itu untuk mengidentifikasi konfigurasi yang berubah. Kemudian ada Protect, ada AWS Key Management Service, KMS ya, untuk mengencrypt. Kemudian ada AWS Secret Manager untuk menyimpan password. Firewall Manager juga kita bisa manfaatkan untuk memprotek workload kita yang ada di AWS. Kemudian ada Identity and Access Management IAM untuk memberikan list privilege bagi user. Ada AWS Shield untuk DDoS, IoT Device Defender, AWS IAM Identity Center, AWS WAF. WAF ini adalah Web Application Firewall ya. Jadi untuk memberikan protection di layer 7 ya. Di layer 7 itu untuk aplikasi ya. Kita bisa memanfaatkan AWS WAF. Kemudian juga harus punya detect AWS Security Hub, Amazon Guard Duty untuk mendetek adanya malware atau adanya serangan. Ada Amazon Messi, kemudian Amazon Inspector ya untuk vulnerability operating system atau aplikasi. Nah, selain detect kita harus bisa merespon. Setelah ke detect apa yang harus dilakukan gitu. Nah, responnya seperti apa? Di AWS ada Amazon CloudWatch ya untuk memonitoring semua yang terjadi dari server atau service yang kita gunakan. Kemudian ada AWS CloudTrail, Amazon Detective, dan harus bisa juga merecover. Service-nya adalah AWS Backup ya. Jadi ketika sesuatu terjadi kita harus bisa merecover dengan baik ya, dengan aman. Nah, service yang bisa digunakan adalah AWS Backup,
dan AWS Elastic Disaster Recovery. Oke, untuk alert komponen ya, service-service ini sedikit pengenalan service-service yang bisa digunakan oleh AWS yang bisa kita integrasikan dengan backup dan disaster recovery yang nanti kita bisa gunakan. Yang pertama ada AWS CloudTrail ya, untuk activity audit ya. Captures log all API calls made to AWS service. Jadi apapun yang terjadi di AWS, kemudian siapa yang melakukannya, itu bisa terekam. Nah, ini biasanya untuk troubleshooting dan audit ya, audit compliance. Kemudian ada dashboard dan alert untuk memonitoring dan juga untuk memberikan alert. Notification service. Nah, ketika alert terjadi, maka Amazon SNS atau notification service inilah yang akan memberikan notifikasi ya, bisa melalui email, kemudian juga bisa melalui handphone, bisa melalui SMS. Nah, ini untuk security-nya, security service yang foundational. Ada configuration monitoring ya, untuk memonitoring konfigurasi yang kita buat di AWS. Kemudian juga ada security compliance monitoring. Nah, ini AWS Security Hub ini memiliki beberapa pattern ya atau framework. Salah satunya adalah NIST tadi, kemudian AWS juga punya foundational sendiri. Nah, di sini akan terlihat skornya. Apakah infrastruktur kita sudah memenuhi standar dari compliance tertentu, misalkan NIST atau HIPAA, misalkan ya untuk healthcare gitu ya, untuk rumah sakit, atau kita bisa melihat juga dari foundational AWS, standar dari AWS, security standar dari AWS. Kemudian ada juga Amazon Guard Duty ya. Amazon Guard Duty ini untuk threat detection, biasanya untuk melihat malware atau ada aktivitas yang aneh di AWS. Dan AWS KMS ini untuk melakukan untuk ya untuk enkripsi. Nah, untuk storage komponennya sendiri, kalau kita ingin melakukan backup kan kita butuh storage ya. Storage yang kita gunakan itu adalah Amazon S3. Amazon S3 ini object storage, availability-nya 99,99%. Jadi bisa dibayangkan sendiri gitu ya. Dalam setahun kemungkinan down-nya itu hitungan menit mungkin ya. Dan 99,999 durability. Dan ini juga virtually unlimited space. Jadi space-nya tidak terbatas berapa banyak pun data teman-teman yang ingin di backup di AWS ini mereka punya space sebesar itu ya. Kemudian ada pay as you go pricing. Jadi harganya tergantung berapa banyak dari storage yang digunakan, berapa banyak data yang disimpan di sana. Dan encryption by default, jadi kita tidak perlu melakukan apapun, kita tinggal membuat bucket Amazon S3-nya atau tempat kita menyimpan storage-nya secara default sudah terenkripsi. Dan juga ada fitur worm di Amazon S3 Object Lock. Write once, read many ya. Ini untuk biasanya kita menggunakan ini untuk mengantisipasi adanya ransomware atau malware. Ini data yang kita backup tidak bisa dirubah, tidak bisa di-delete. Komponen yang kedua ada AWS Storage Gateway. Jadi kalau rekan-rekan ingin melakukan hybrid ya, hybrid backup misalnya, hybrid untuk menyatukan antara environment on-premise dengan AWS. Nah, kita bisa memanfaatkan AWS Storage Gateway.
Nah, ini provide seamless integration between on-premise file sharing architecture and Amazon S3. Jadi bisa melakukan sharing storage antara on-premise dengan Amazon S3. Jadi secara otomatis apa yang disimpan di on-premise bisa sync ya, bisa terreplikasi ke S3. Nah, ini juga ada fitur data in transit with SSL atau TLS between on-premise and Amazon S3. Jadi data yang ditransfer itu sudah terencrypt ya. Improve file access with caching. Untuk memudahkan latensi ya, untuk mengakses file yang di backup, AWS Storage Gateway udah menyediakan yang namanya caching. Jadi tidak perlu datanya ditarik dari AWS, tapi sudah ada cachingnya tersimpan di on-premise teman-teman semua. Oke, ini penjelasan dari Amazon S3 Object Lock ya. Jadi Amazon S3 Object Lock ini memang salah satu fitur yang dimiliki S3 untuk mitigasi masalah malware ya. Jadi kalau malware itu kan bahwa datanya sudah tercemar malware ya. Nah, sebisa mungkin ketika kita menyimpan datanya itu harusnya bersih. Kemudian datanya itu tidak bisa diotak-atik gitu ya, tidak bisa diedit, tidak bisa di-delete. Nah, fitur-fitur yang dimiliki Amazon S3 Object Lock ini sudah compliance dengan hal tersebut. Ada control plane security. Jadi Amazon S3 Object Lock ini isolated ya from all other customer AWS account. Jadi tidak berada di satu tempat yang sama dengan customer AWS yang lain. Data plane security, ingress data flow. Data always pulled into the vault and never pushed by any external entity. Data immutability. Kemudian data versioning, kita bisa manfaatkan data versioning ya. Fault performance, single digit millisecond networking and storage latency. Data formats, jadi bisa semua data dimasukkan ke Amazon S3 Object Lock. Kemudian audit and compliance, bisa diaudit. Kemudian ini juga menjadi data untuk melakukan audit karena datanya tidak bisa dirubah. Integrasi dengan data forensic tools yang bisa digunakan. Fault attesting to WOM, write once, read many. Fault model scalability. Jadi bisa diskalakan, bisa dibuat yang bisa diperbanyak gitu dengan mudah. Automation komponen. Jadi kita sebisa mungkin memperkecil human involved gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan automation untuk meminimalisasi kesalahan. Yang bisa kita manfaatkan itu adalah Amazon Guard Duty ya untuk scan malware. Kemudian ada Amazon Event Bridge, serverless event bus. Jadi event driver dan juga AWS Lambda. Nah, AWS Lambda ini biasanya untuk mengotomasi menggunakan function bisa dibuat dengan berbagai macam bahasa pemrograman ya dari Python, Java, JavaScript dan sebagainya. Oke, kita masuk ke bagaimana cara kerja backup yang otomatis gitu ya. Kita ingin meminimalisasi human campur tangan manusia. Yang pertama ada servernya ini berada di on-premise ya, on-premise data center. Nah, kita bisa manfaatkan AWS Storage Gateway atau shared folder, bisa dibilang juga seperti itu. Nah, cara kerjanya adalah kita memasukkan data yang sudah kita backup ke shared folder yang ada yang memiliki
fitur AWS Storage Gateway. Nah, dari storage ini akan melakukan sync atau mengirim data yang teman-teman backup ke AWS, ke S3 bucket. Nah, kemudian setelah sampai di S3 bucket, ya setelah sampai di S3 bucket, secara otomatis ya Amazon GuardDuty akan scan malware di S3, di data yang telah dimasukkan ke S3. Resultnya, hasil dari scanningnya ini akan dikirimkan ke Amazon Event Bridge. Nah, Event Bridge akan mengirimkan hasilnya ke Lambda untuk proses scan-nya. Nah, di Lambda ini akan ada dua kemungkinan ya. Kalau tidak ditemukan malware atau datanya ini bersih, maka akan disimpan di object log enabled di S3 object log. Namun ketika ada malware ditemukan, itu ya, ada hal yang mencurigakan, maka akan mengirimkan notifikasi melalui Amazon SNS dan file tersebut bisa langsung di-delete secara otomatis. Jadi ini cara kerja back-end-nya ya, yang ada di belakang AWS. Nah, arsitektur infrastrukturnya seperti ini yang bisa kita manfaatkan. Amazon File Gateway, kita bisa menggunakan internet atau jika ingin lebih secure lagi bisa menggunakan VPN site to site ya untuk memberikan akses antara on-premise data center dengan environment AWS. Sini ada Amazon S3, ada Amazon S3 Object Log, dan ada beberapa monitoring dan security best practice. Nah, jangan lupa juga logs yang terjadi akibat semua hal yang terjadi di AWS disimpan di AWS account yang berbeda. Nah, jadi ini ada AWS account 1 dan ini AWS account 2. Nah, supaya log ini semua hal yang tercatat tidak bisa diakses. Walaupun misalkan ya AWS account production-nya nih kena hack gitu, ada jebol masuk ke sini. Nah, si hacker tidak bisa memiliki akses ke AWS account yang kedua karena ini sudah beda account. Kalau mereka mau hack sini ya mulai lagi dari awal. Seperti itu ya. Jadi ini menambah secure AWS account kita. Nah, sekarang kita beralih ke disaster recovery ya. Tadi ada backup restore, kemudian ada pilot light, yang ketiga ada warm standby ya, yang keempat aktif-aktif. Nah, untuk arsitekturnya seperti ini. Backup restore hampir sama dengan backup yang tadi kita lakukan. Jadi kita memanfaatkan AWS Storage Gateway untuk melakukan backup sync ke S3 bucket. Nah, dari S3 bucket nanti ketika terjadi down di semuanya ini di on-premise data center, baru kita mulai memprovisioning arsitektur yang kita gunakan. Seperti itu ya. Ini untuk backup restore. Sehingga karena kita belum mengimplementasikan EC2, dua EC2 ini dan satu RDS ini adalah data center ya. Database managed service yang dimiliki AWS. Nah, karena kita belum memprovision
atau kita belum merunning server-server ini, maka harganya bisa lebih murah. Kita membayar hanya untuk data yang kita simpan saja. Yang kedua ada Pilot Lite. Ya, Pilot Lite sama juga, kita menyimpan datanya di S3 atau bisa juga dengan code repository ya. Ada GitHub. Yang membedakan adalah untuk database-nya, untuk yang sangat penting gitu ya, data-data yang penting ini kita sudah running duluan di AWS. Itu untuk database-nya kita sudah running juga di AWS. Jadi ini saling asynchronous replication ya. Nah, jadi ketika ini ada down, ini juga down, ini juga down, maka untuk database-nya sudah sinkron. Sisanya kita akan memprovisioning server-server yang kita butuhkan. Nah, karena untuk RDS atau database-nya sudah running, maka ini cost-nya jadi ada dua ya. Yang pertama adalah dari S3 bucket, yang kedua dari RDS yang sudah running. Maka lebih mahal, tapi lebih cepat. Karena kita tidak perlu memprovisioning ke semuanya. Database-nya sudah running duluan. Gitu. Kemudian ada warm standby. Warm standby ini sebetulnya seluruh infrastruktur atau server-servernya sudah aktif. Semuanya ya. Semuanya sudah aktif. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, existingnya 8 CPU, 16 GB RAM, tapi yang aktif 4 CPU, 8 GB RAM. Jadi kita gunakan setengah dari yang memang sudah ada, yang dibutuhkan. Dan jadi ketika ini down, ini juga down, ini down. Kalau memang aksesnya tidak kurang gitu ya, kebutuhannya cukup segini, ya bisa secara otomatis akan pindah ke sini. Gitu, kita tidak perlu merubah apapun. Nah, namun kalau membutuhkan spesifikasi yang sama dengan on-premise, maka kita bisa secara real time upgrade atau kita update spesifikasi yang ada di AWS gitu. Kita bisa naikkan juga menjadi 8 CPU dan 16 GB RAM secara real time. Nah, ini memungkinkan kita untuk lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi untuk merestore data yang kita punya. Karena semua komponen aplikasi yang dibutuhkan sudah aktif. Gitu. Nah, yang terakhir adalah just disaster recovery aktif-aktif. Ya, kalau aktif-aktif dari 8 CPU di sini juga 8 dan 16 GB RAM. Dari keduanya ini sama. Itu ya bedanya dengan warm standby. Kalau warm standby kita hanya butuhkan setengahnya atau minimal sekali ya untuk menjalankan komponen-komponen aplikasinya. Kalau aktif-aktif kita benar-benar mirroring dari apa yang ada di existing, ada di on-premise atau ada di cloud lain. Seperti itu. Atau bahkan ada yang ada di AWS juga. Jadi ini berlaku juga, strategi-strategi ini berlaku juga kalau kita punya workload di cloud lain atau workload yang ada di AWS. Oke, ini salah satu ini ya yang memang sering dijadikan use case gitu ya dari Netflix. Nah, Netflix ini menggunakan infrastruktur dari AWS.
Nah, Netflix ini pernah mengalami down itu sekitar tahun 2012 ya, karena di data center AWS-nya itu mengalami disaster. Uh, jadi ada bencana alam sehingga servisnya down. Nah, tapi dengan hal tersebut Netflix membangun infrastrukturnya multi region. Gitu. Jadi ketika ada satu data center yang terkena outage atau terkena disaster, maka backup-nya sudah ada di region yang lain. Nah, Netflix juga menggunakan AWS Backup. Kemudian dia menggunakan RDS atau Database Managed Service-nya AWS dengan Multi Availability Zone. Kemudian ada Amazon S3 dan S3 Object Log juga digunakan. Ada DynamoDB, Amazon Route 53. Nah, ini untuk DNS Management ya, untuk failover DNS. It's designed to secure backup and minimize downtime through automatic failover and real-time load distribution. Nah, sehingga yang kita, kalau teman-teman langganan atau pernah coba Netflix gitu ya, kita mengakses Netflix padahal ini adalah perusahaan asing gitu ya, perusahaan yang ada di Amerika, tapi latensinya bisa cepat. Itu karena mereka menggunakan CDN dan juga servernya sudah multi-region. Dan mereka aktif-aktif. Jadi ketika ada satu terjadi failover, maka zero downtime. Mereka bisa langsung mengalihkan traffic ke data center yang lain. Nah, selain Netflix juga dari kami ya, dari Westcon juga beberapa kali mengalami use case ya. Ini beberapa use case yang secara real yang kita ambil dari customer-customer. Yang pertama ada data sensitif atau resource yang terhapus. Kemudian ada serangan ransomware juga. Nah, kalau yang data sensitif ini adalah biasanya mereka servernya itu ke terminate gitu ya, secara sengaja ataupun tidak sengaja servernya di terminate dan tidak ada backupnya. Kalau serangan ransomware ya dari PDN juga akhirnya menghubungi AWS untuk melakukan mitigasi. Nah, kemudian ada pencurian data yang tidak terenkripsi. Storage yang tidak terenkripsi, baik di on-premise atau di AWS, data yang bocor dengan mudahnya dibaca. Nah, ada akses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Lemahnya pembatasan akses yang diterapkan, tidak ada kontrol terhadap akses ke dokumen, lemahnya pemantauan terhadap perubahan kontrol. Ya, ini saya coba breakdown satu-satu ya mengenai use case-nya. Yang pertama, ini user secara sengaja atau tidak sengaja gitu ya, menghapus atau menterminate server yang mereka miliki di AWS. Nah, penyebabnya sebetulnya user ini ingin menghapus server yang berbeda gitu. Jadi server yang bisa dibilang demo server. Main servernya. Nah, kemudian customer ini menghubungi kami ya, menghubungi Westcon untuk bagaimana caranya mengembalikan server yang sudah di-terminate gitu. Dia bilang sementara di cloud lain pernah kejadian juga seperti ini, namun mereka bisa mengembalikan server yang sudah di-terminate. Itu. Pertama kita melakukan analisanya dulu. Kita cek apakah EC2-nya memiliki backup, apakah EC2-nya memiliki snapshot gitu ya. Ternyata begitu dicek nggak ada, tidak ada snapshot, tidak ada backup, kemudian datanya hilang semua. Itu. Nah, apakah AWS bisa mengembalikan data yang sudah terhapus tanpa backup? Jawabannya tidak bisa.
gitu ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada backupnya dan terdelete, terterminate gitu ya, terhapus servernya, itu tidak bisa karena dari compliance AWS pun seperti itu. AWS tidak bisa masuk ke akun yang dimiliki oleh customer. Gitu ya. Jadi kembali ke responsibility sharing tadi, bahwa AWS bertanggung jawab terhadap off the cloud dari data centernya, dari compliance sertifikasinya, dari security data centernya, dan customer bertanggung jawab terhadap data yang ada di cloud. Gitu ya. Justru menjadi pertanyaan ketika data yang sudah diterminate tapi tidak memiliki backup bisa dikembalikan. Itu kan menjadi pertanyaan ya, bahwa kenapa mereka bisa menyimpan data yang sudah terhapus. Itu kan menjadi pertanyaan lagi. Nah, kalau untuk di AWS memiliki compliance-nya sendiri. Jadi data yang ada di akun teman-teman itu semuanya milik teman-teman. Jadi AWS tidak bisa ikut campur dalam data tersebut. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, backup ya. Jadi memang backup ini masih banyak juga sih saya lihat bahwa tidak mengaplikasikan backup gitu ya di AWS. Nah, sebenarnya backup ini banyak yang bilang juga seperti asuransi gitu ya. Kita bayar tiap bulan, tapi kalau kita nggak sakit, manfaatnya nggak ada gitu. Kita nggak bisa ngelihat manfaatnya gitu. Nunggu sakit dulu baru kita bisa dapat manfaatnya. Nah, seringkali orang tidak mau membayar ada cost tambahan dengan melakukan backup gitu ya. Tapi ketika terjadi sesuatu terhadap sistem yang mereka punya, terhadap aplikasi yang mereka punya, dan tidak ada backupnya, maka semuanya sudah hilang. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita mencegahnya itu melalui backup, bisa menggunakan AWS Backup atau Lifecycle Manager. Secara otomatis kita melakukan penjadwalan terhadap snapshot yang kita server yang kita punya. Kemudian bisa memanfaatkan Amazon S3. Amazon S3 sendiri udah multi AZ ya, secara default sudah multi AZ, jadi kita tinggal menggunakannya aja. Kemudian juga MFA, aktifkan multi-factor authentication untuk delete. Jadi kita tidak akan bisa mendelete sebelum kita memasukkan MFA. Nah, itu bisa mencegah dari hal-hal yang seperti case yang tadi, nggak sengaja ke delete. Kemudian ada serangan ransomware. Ini ya berita cukup heboh ya di ransomware di PDN gitu. Serangan ransomware berasal dari malware lalu membuka backdoor. Setelah hacker mendapatkan akses masuk, hacker mencari data-data kritikal dan melakukan penyanderaan data dengan melakukan enkripsi. Saat data down, beberapa pelayanan fasilitas yang dikelola pemerintah menjadi lumpuh. Nah, bagaimana kita mengamankannya? Yang pertama, kita bisa menggunakan Amazon S3. Jadi backup-nya itu dimasukkan ke S3 Object Log. Tidak ada yang bisa mengedit atau mendelete backup yang sudah kita miliki. Itu jadi ketika terkena ransomware ya udah kita tinggal tarik backupan yang clean yang sudah kita punya, yang sudah ada di S3 Object Log, dan kita tinggal launch ulang. Nah, kemudian ada juga guard duty. Guard duty ini untuk membuat backupan yang kita lakukan itu menjadi clean ya, menjadi bebas dari malware. Kemudian yang ketiga ada pencurian data yang tidak terenkripsi ya. Serangan malware terjadi salah satu work session. Intinya adalah data yang sudah berhasil diambil, datanya itu juga tidak terenkripsi. Nah, kebocoran data sensitif dari customer dan perusahaan mau tidak mau harus menginformasikan hal tersebut kepada customer agar mengganti password dan berhati-hati jika ada message yang terindikasi penipuan ke nomor pribadi. Nah, untuk mencegahnya kita bisa memanfaatkan AWS KMS untuk mengenkripsi data yang sudah kita
simpan gitu. Jadi kalaupun datanya itu bisa ditarik atau bisa diambil, tapi datanya itu tetap terenkripsi, tidak bisa dibuka. Nah, kemudian backup diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Folder backup berada di storage on-premise yang tidak terisi dokumen-dokumen HR tidak sengaja terbuka aksesnya ke semua karyawan. Penyebabnya adalah skrip terbaru dari tim IT yang dijalankan untuk melakukan perapian folder ternyata membuka akses ke folder backup. Dampaknya yang terjadi adalah data sensitif seperti perhitungan kompensasi terindikasi bocor. Untungnya file data master payroll terenkripsi sehingga walaupun berhasil di-download tidak akan bisa terbaca. Nah, ini sudah melakukan enkripsi ya, enkripsi terhadap backup atau terhadap data yang mereka simpan. Nah, cuma ada insiden yang sebetulnya bisa kita cegah. Yang pertama menggunakan S3, kemudian AWS IAM ya, Identity and Access Management, membatasi akses dari sisi IAM user. Jadi kita memberikan sesedikit mungkin privilege kepada sebuah user, sehingga mereka tidak bisa melihat file-file yang sudah di backup. Kemudian juga ada AWS config untuk mencatat konfigurasi resource di AWS, perubahan yang dilakukan dan memberikan notifikasi jika perubahan tersebut tidak memenuhi compliance yang ditentukan. Oke, dari semua case-case ini sebetulnya dari AWS pun sudah menyediakan service-servicenya ya yang bisa kita manfaatkan, namun seringkali kita lalai terutama dalam hal security, backup, dan juga disaster recovery, yang mana kita tidak siap gitu ya, atau tidak punya kesiapan ketika workload yang kita miliki mengalami down. Seperti itu. Jadi yang diharapkan dengan webinar kali ini dari materi-materi yang sudah saya sampaikan dan juga case atau artikel-artikel yang sudah ada, ini menjadi awareness buat teman-teman semua untuk melakukan setidaknya backup, sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap workload atau terhadap aplikasi yang teman-teman punya, teman-teman juga memiliki backup yang bisa di launch ulang, yang bisa yang kita provision ulang. Itu akan lebih baik lagi jika melakukan disaster recovery. Termasuk juga security layer security yang setidaknya yang basic yang harus kita lakukan untuk mencegah hal-hal seperti hacker atau DDoS gitu ya untuk menyerang infrastruktur yang kita miliki. Kita Netmark Indonesia punya paket migration ya. Itu start dari 25 juta aja. Perusahaan Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan solusi migrasi lengkap mulai dari evaluasi awal kebutuhan, persiapan sampai ke implementasi penuh di AWS Cloud. Dan AWS juga menyediakan berbagai tools unggulan seperti Amazon EC2, Firewall Gateway, dan WAF untuk memastikan migrasi berjalan lancar. Dan untuk solusi yang tadi dibahas sama Mas Bowo seputar backup NDR, ini dirancang buat membantu perusahaan menjaga data tetap aman, bahkan saat menghadapi hal-hal yang tidak terduga ya. Dengan solusi ini, Bapak dan Ibu bisa mengelola semua backup secara terpusat, melakukan recovery dari serangan ransomware, dan mendukung kebutuhan backup untuk lingkungan hybrid, baik di on-premise maupun di cloud. Dan ya, untuk e-flyer ya, nanti akan saya bantu share ke teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Dari Mas Bowo, apakah ada yang ingin ditambahkan, Mas? Iya, dari saya sih cukup ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari PT Netmark juga terima kasih nih kepada Mas Bowo dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini.
Semoga informasi yang kami sampaikan tentang solusi backup and disaster recovery bisa memberikan wawasan baru nih bagi perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut atau tertarik untuk berdiskusi lebih mendalam, jangan ragu untuk menghubungi kami di marketing@netmarks.co.id atau bisa lihat-lihat dulu di website kami di www.netmarks.co.id. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Mas Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.